Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur setinggi-tingginya kita panjatkan hanya untuk Allah, Tuhan yang maha benar dan nyata, yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di sini di kajian rutin Majelis Taklim Khairin Nisa melalui virtual Zoom. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah untuk Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, membawa rahmat bagi seluruh alam beserta keluarga, para sahabatnya, para wali, para ulama, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami sayangi, Pembina Majelis Taklim Khairin Nisa Ibu Rianti, Ketua Majelis Taklim Khairin Nisa Ibu Ria Rendra, yang kami hormati dan kami muliakan guru kita yang sudah hadir, Dr. Kandidat Suratul Khairiyah Asy'ari SQ MAG atau biasa kita sapa Bunda Eri. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh pengurus dan seluruh jamaah Sohibah Fillah, hadirin yang dimuliakan Allah, baik yang tergabung dalam Majelis Taklim Khairin Nisa maupun para tamu yang ikut bergabung dari beberapa komunitas, baik El-Makin ataupun dari komunitas lainnya. Kami ucapkan terima kasih telah hadir dan ikut bergabung untuk mengikuti pelajaran di kajian Majelis Taklim Khairin Nisa. Kami informasikan mulai hari ini Majelis Taklim Khairin Nisa menyelenggarakan serial kajian fikih khusus akan mengupas tentang fikih perempuan. Insya Allah akan diselenggarakan sebulan sekali, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Dr. Kandidat Suratul Khairiyah Asy'ari SQ MAG atau Bunda Eri. Beliau merupakan founder pesantren Tahfiz El-Makin Bogor, juga founder Rumah Tahfiz El-Latiana Sawangan, founder kajian mancanegara Katimisku El-Makin, dan cabang-cabang kajian lainnya. Latar belakang pendidikan beliau adalah lulusan S1 dan S2 pada Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan saat ini beliau sedang mengambil gelar dokter atau S3 pada Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Di samping itu, beliau juga mengenyam pendidikan pesantren selama kurang lebih 16 tahun di beberapa pesantren untuk mempelajari ilmu Al-Quran, fikih, usul fiqh, nahwu, sorof, tauhid, hadis, ma'ani, mantiq, bayan, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Saat ini beliau merupakan dosen dan pengurus pada ISKI. Saya sendiri juga ada teman-teman di sini, Bu Santi, Bu Evi, Bu Sisi, Bu Emi Muhtar juga merupakan murid beliau. Saya bergabung di kajian Katimus El-Makin karena ingin belajar tahsin dan makharijul huruf hijaiyah untuk memperbaiki bacaan Quran saya. Dan saya bergabung sejak pandemi ya, diajak oleh Bu Santi. Alhamdulillah sekarang Bu Santi terima kasih banyak ya sudah dikenalkan sama Bunda Eri El-Makin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, demikian CV singkat tentang Bunda Eri. Selanjutnya adalah sambutan diwakili oleh Ibu Rini, Wakil Ketua Majelis Taklim Khairin Nisa. Silakan Ibu Rini. Terima kasih Ibu Tisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali ya untuk menuntut ilmu yang saya pribadi juga alhamdulillah akhirnya kami bisa berjumpa kembali di Majelis Taklim Khairin Nisa dengan Ibu Ustazah
mendokterkan Suratul Khairiyah Ari SQMAG, atau dibilang yang populernya ya Bunda Eri. Jadi subhanallah Bunda Eri, selamat datang di Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Kami sangat amat senang untuk mendapatkan semua terutama mengenai fikih ya Bu ya, yang walaupun mungkin ibu-ibu zaman dulu sudah belajar, tapi kan kita perlu refresh lagi mengenai fikih yang kalau dibilang ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Jadi terima kasih Bunda Eri dan juga kepada ibu-ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Mudah-mudahan kita dikasih selalu sehat walafiat untuk selalu kita rutin bisa mengikuti kajian setiap hari Senin. Insya Allah kalau kita bisa mendapatkan, mungkin tadi Bu Yanti sudah informasi, kita perlahan-lahan kita mungkin akan ada offline-nya. Jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Eri. Selamat datang di Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini sambutannya. Ya, senang sekali kami bisa dihadiri oleh Bu Unda Eri ya untuk mengajari tentang fikih, karena sudah lama nih pengen belajar fikih, karena walaupun setiap hari sudah kita praktekkan, tapi supaya lebih yang benar tuh gimana ya, kadang-kadang kita hanya jangan sampai tuh katanya harus begini, jangan sampai seperti itu. Jadi harus yang betul-betul fikih yang harus dilakukan, karena fikih itu kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Baik hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan kajian serial fikih perempuan yang akan disampaikan oleh Bunda Eri. Dan sebagai permulaan, Bunda Eri akan menyampaikan topik tentang alasan pentingnya belajar fikih khusus perempuan. Dan sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mudahkan bagi kita dalam menerima ilmu yang akan kita terima, yang akan disampaikan oleh Bunda Eri, dan semoga kita dapat mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, waj'alna minas salihin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, selanjutnya Bunda Eri kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tisha atas waktunya. Kita mulai. Mohon ridhonya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya sayangi sebagai pembina Majelis Ta'lim Khairun Nisa ya, yaitu Ibu Rianti dan Ibu Neni. Mudah-mudahan Allah makamkan nanti di tempat yang setinggi-tingginya karena selalu bersyiar mengajak kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua aktif ya MT Khairun Nisa Ibu Ria Rendra dan wakilnya Ibu Rini yang tadi sambutan ya. Mudah-mudahan Ibu diangkat derajatnya oleh Allah karena selalu mengajak semua jamaah untuk kajian-kajian dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih Ibu Tisha, Ibu Epi, Ibu Santi, seperangkat sahabat yang selalu membantu saya dalam berdakwah juga dan membawa saya ke ruang yang berbeda, yaitu ke MT Khairun Nisa. Alhamdulillah bisa bersilaturahim, bisa berkolaborasi ya. Di MT Khairun Nisa ini saya tidaklah baru mendengarnya, karena di sini juga banyak sahabat-sahabat, ada Ibu Sisi, Ibu Ria, juga apabila ada webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Katimus, Tritiq, alhamdulillah banyak yang bergabung ya. Terima kasih semuanya. Kali ini di sini ada yang dari MT Khairun Nisa, ada juga dari Tritiq ya, saya tadi lihat, ada juga dari Katimus. Kita akan belajar bersama. Ini adalah perdana ya, seri pertama, ada seri 1 di belakang saya di situ.
Maka oleh karena itu alangkah baiknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kajian ini sampai akhir ada dalam ridha Allah dan juga kita atas restu Rasulullah SAW. Ya, kajiannya kajian fikih, fikihnya ada spesifikasinya, fikih perempuan. Nah, bahkan di sini begitu istimewanya perempuan ya. Nanti akan saya coba share screen, tapi sebelumnya saya akan menceritakan dulu tentang selayang pandang tentang fikih itu apa. Kata Ibu Rini tadi sebetulnya udah lama kita belajar fikih ya. Ya, tapi kita coba runut kembali nih tentang fikih ini. Fikih itu kalau dari bahasa Arab itu, suara saya stabil ya Ibu Tisha. Nanti mohon kabarin kalau menghilang ya. Cukup Fikih stabil itu, saat ini. ya, fikih itu kalau dalam bahasa Arab itu berarti fa ya, qaf ya, fikih dan ha fikih. Itu artinya paham. Kalau orang-orang yang memahami tentang ilmu syariat berarti disebutnya faqih. Itu yang memainkan itu adalah ilmu nahwu dan sorof ya. Mana yang kata benda ya, mana kalau kata itu mana fiil, mana fa'il. Jadi kalau kata itu fikih, tapi kalau orangnya adalah faqih gitu. Kalau banyak orangnya yang ahli fikih namanya fuqaha. Di Katimu sendiri ada khusus kelas namanya fuqahati, calon ulama-ulama fikih perempuan ya. Jadi ingat ya, fikih itu secara etimologi artinya itu adalah paham ya. Jadi fikih itu paham artinya. Tapi kalau secara istilah tidak jauh dengan maknanya, dengan itu etimologinya, terminologinya itu adalah ilmu yang mempelajari ya atau yang memahami tentang syariat sesuai dengan amaliyah hari-hari kita dengan dalil-dalil terperinci. Itu penting ingat ya. Kode etik yang dua itu harus kita ingat. Fikih itu adalah paham, gitu. Secara istilahnya kita belajar memahami tentang ilmu-ilmu syariat Islam, ya, yang aplikasinya kepada amalia harian dengan menggunakan dalil-dalil terperinci dari Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu fikih itu tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, harus ada dalil-dalilnya, harus ada caranya. Sholat tuh ruku bagaimana, sujud bagaimana, itu fikih ibadah. Karena konsep fikih ada 3, mohon diingat ya. 1, fikih ibadah ya, fikih perempuan yang membahas tentang ibadah. 2, fikih perempuan yang membahas tentang rumah tangga, itu udah lain lagi. Ada lagi fikih perempuan yang mengajarkan atau memahamkan tentang cara bermasyarakat ya. Itulah konsepnya. Barangkali itu mungkin yang selanjutnya akan kita pelajari dari seri 2, seri 3, seri 4 ya. Mulai dari fikih ibadah. Ya, fikih ibadah itu terdiri dari bagaimana bersuci, dari hadas, dari najis, bagaimana cara wudhu, bagaimana lanjutannya sholat yang benar, sholat fardu, sholat sunnah, puasa perempuan, bagaimana gitu. Nanti ke depan baru kita akan bahas tentang fikih rumah tangga, fikih bermasyarakat, bagaimana perempuan bisa bermasyarakat. Ya, itulah konsep-konsep fikih yang saya tawarkan dalam kajian ini. Terus kenapa di situ ada khusus perempuan? Kita coba lihat tentang perempuan dalam bahasa Arab ya. Kalau tadi kita bahas bahasa Arab tentang fikih, berasal dari kata fikih itu kan bahasa Arab sendiri ya. Malah di bahasa Indonesia kan ya menjadi namanya ilmu tentang memahami ilmu syariat Islam yang berkaitan dengan amaliyah yang sesuai dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kalau perempuan itu bahasa Arabnya ada 3. 1, imro'ah. Imro'ah itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata mir'ah. Apa itu mir'ah? Mir'ah itu artinya cermin. Ya, cermin ya. Kalau ada perempuan yang senang bercermin, bersolek, ya. Kalau di dalam ilmu ukhudulejan itu dibilang imro'ah itu biasanya identik untuk gadis. Perempuan yang masih gadis, dulu kan kalau di Arab orang-orang pergi haji mar'ah gitu. Kalau sekarang kan haj ya. Nah, itu artinya perempuan yang senang bercermin, bersolek, berdandan. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang rajin bersolek wajar. Karena mengambil namanya aja dari mir'ah, dari cermin.
mar'ah. Ada lagi kita pernah mendengar dalam Al-Quran, Anisa, ya, itu perempuan juga. Anisa itu asal katanya, mohon diingat ya, Bu. Anisa itu asal katanya ada dua. Pertama, Nasia. Nasia itu artinya lupa. Kalau ada perempuan-perempuan cepat lupa, itu wajar. Karena nama perempuan itu diambil dari kata Nasia. Apa ya, lupa. Naruh barang di mana ya, oh kok lupa. Udah sholat asar apa belum ya, kok lupa. Gitu. Tapi jangan dijadikan dalil juga bahwa maaf, kan memang perempuan pelupa. Jangan, ya. Jangan mentang-mentang katanya dari itu. Jadi dari kata Nasia, perempuan itu cenderung cepat pelupa gitu, apalagi kalau sudah sepuh gitu ya. Maka di Katimus itu kalau banyak orang-orang yang ngajinya perempuan yang sepuh-sepuh, diulang-ulang, terus gak apa-apa. Karena memang pada hakikatnya perempuan itu lebih kepada pelupa. Yang satu lagi, Anissa diambil dari kata niswah. Ya, niswah, kalau niswah ini malah artinya bagus, artinya penghibur. Kalau ada perempuan, seorang istri yang pandai menghibur suaminya, pandai menghibur anaknya, pandai menghibur sahabatnya, pandai menghibur tetangganya, itu memang asal kata Anissa itu dari niswah. Ada dua ya, ada Anasia, ada niswah. Itu identik semua dengan keperempuanan, perempuan ya. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, nama perempuan itu diambil dari unsa. Ada satu lagi, unsa ya, hati-hati. Bukan hunsa. Kalau hunsa itu banci. Ini unsa. Unsa itu perempuan. Unsa itu perempuan yang di sini perempuan unsa itu ya wanita yang luar biasa ya. Kalau tadi kan wanita cenderung bersolek, bercermin. Terus yang apa lagi? Yang Anissa, yang pelupa gitu. Ada tiga ya, Imro'ah, Anissa, dan Unsa. Unsa juga suka dipakai untuk istilah nama perempuan. Seperti itu. Jadi ulang, kata perempuan itu ada tiga ya. Pertama Imro'ah, kedua Anissa, sudah ditulis. Ketiga adalah Unsa. Ya, Imro'ah itu berasal dari cermin. Anissa itu berasal dari Nasia sama Niswa. Perempuan cenderung pelupa. Dan yang kedua adalah apa tadi? Nasia ya. Pelupa dan perempuan juga. Yang ketiga adalah unsa ya, lembek dan lunak. Perempuan itu sensitif. Yang unsa ya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang sensitif itu wajar karena memang dia berasal dari kata unsa. Ingat ya, Imro'ah, Anissa, dan unsa gitu. Kalau Nasia artinya lupa, kalau Niswa artinya wanita cenderung banyak menghibur gitu. Kalau unsa artinya lembek dan lunak. Maka kalau perempuan cenderung sensitif. Maka kali ini kita gabungkan fikih perempuan, khusus untuk perempuan, khusus untuk kaum-kaum Hawa gitu ya. Izin saya mau mencoba share screen ya Ibu Tisa. Ini Silakan, teks Bunda. dari saya. Bagaimana? Sudah tampil? Ya, sudah. Baik. Oke, Bunda sudah tampil. Baik, kalau begitu mengapa dikhususkan fikih perempuan gitu di sini? Ya. Tadi udah saya bilang kayak fikih perempuan itu sangat spesifikasi sekali karena perempuan itu istimewa. Istimewanya perempuan, Ibu bisa lihat di surah At-Tahrim ya. Nah, At-Tahrim itu dari ayat 11, 12, mulai dari Ibunda Asiyah sampai Ibunda Maryam, bahwa itu adalah perempuan-perempuan istimewa. Jadi ilmu fikih ini adalah salah satu dari cabang ilmu. Kenapa? Karena setiap cabang ilmu tidaklah disusun dan dipelajari kecuali ada kepentingan dan urgensinya. Nah, oleh karena itu, mengapa kita butuh ilmu fikih perempuan secara khusus? Lihat di sini. Ya. Kan suka ada yang bertanya, bukankah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama ya? Bahkan sederajat, pertanyaannya begitu. Mengapa harus dibeda-bedakan antara fikih secara umum, fikih perempuan secara khusus? Lalu hal-hal apa saja yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk bahas ilmu fikih secara perempuan khusus? Ini akan kita bahas ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan laki-laki tapi juga menciptakan perempuan dan disebutkan secara khusus dan tersendiri dalam Al-Qur'an. Yang tadi ya surah At-Tahrim ada salah satunya. Lalu Allah menciptakan perempuan berbeda dengan laki-laki. Mulai dari mana? Dari fisik dan psikis. Tadi udah berbeda. Yang tadi kita termasuk perempuan yang apa namanya? Unsa. Ya. Lawan kata unsa itu kan az-zakar, kuat. Yaitu untuk laki-laki. Pada akhirnya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga banyak berbeda antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu saya akan angkat di sini ada 7 alasan. Ya, 7 alasan mengapa kita harus belajar fikih perempuan secara khusus. Ilmu fikih ya, karena ilmu dalam agama itu banyak. Alpuan, tadi kan Ibu Tisa menceritakan tentang biografi saya bahwa saya itu mondok mempelajari beberapa ilmu ya. Ilmu tuh banyak. Ilmu yang pertama adalah ilmu akhlak. Sebelum ilmu apapun, kita harus belajar ilmu akhlak. Allah mengatakan, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Setelah ilmu akhlak, kita harus belajar ilmu tauhid. Mengenal Allah. Ya, saya yakin di MT Khairun Nisa yang usianya tak lagi muda ini, MT Khairun Nisa pasti sudah banyak mendatangkan guru-guru, ada khusus guru akhlak. Ada khusus guru tauhid. Cara mengenal Allah itu memperkenalkan ilmu tauhid ya dengan dalil-dalilnya, dengan sifat Allah. Saya masih ingat juga dulu kalau zaman dulu ya, Ibu Rini kan tadi bilang ngaji-ngaji zaman dulu tuh mengenalkan Allah dengan begini. Wujud kidam bako gitu ya Bu Rini. Mukhallafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah itu ilmu tauhid. Jadi biar ibu ingat, oh iya itu ilmu tauhid. Kami sudah belajar, alhamdulillah. Ilmu akhlak diajarkan oleh orang tua kita. Bagaimana santun, ya, bagaimana santun kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, ya, kepada Allah dan Rasulullah terutama ilmu akhlak. Lalu nanti ada lagi namanya ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari bahasa Arab, ya. Beberapa waktu lalu banyak sekali jamaah yang meminta saya untuk mengajarkan bahasa Arab. Saya bilang kalau suatu hari saya buat kelas, mungkin bukan belajar kaidah bahasa Arab, karena sudah jauh tertinggal. Kalau belajar kaidah bahasa Arab dan nggak akan sampai-sampai kepada Al-Quran, mungkin saya akan membuka kelas dengan nama Tashilul Ibarat fi Ma'anil Quran. Jadi akan saya ajarkan kata-kata ibarat, mufrodat Al-Quran, agar ibu-ibu bisa memaknai Al-Quran. Mohon doanya ya, biar segera launching dan ada waktunya. Sehingga ibu tahu alladzina itu apa, amanu itu apa, gitu. Dan di Al-Quran itu kan banyak sekali yang diulang-ulang bahasa Arabnya. Ya, alladzina berulang kali, tahu nanti ibu itu artinya apa. Amanu, kafaru, saya ingin mengajarkan itu saja. Namanya bahasa Arab, Tashilul Ibarat fi Ma'anil Quran. Mohon doanya. Itu ilmu nahwu. Untuk apa? Tahu ini harokatnya kasro atau fathah atau domah. Kalau apa? Kalau Al-Qurannya gundul. Kan qadarullah Al-Qurannya sekarang nggak ada yang gundul ya. Itu di zaman saya mondok Qurannya gundul. Jadi kita harus bisa ilmu nahwu untuk membaca apakah ini kasro, fathah atau domah. Lalu ada lagi ilmu sorob. Ilmu sorob itu adalah ilmu yang berubah bentuk kata. Yang tadi itu saya bilang fikih itu kata kerjanya. Kalau orangnya fakih. Nah itu dirubah oleh ilmu sorob. Ya, seperti itu. Fikih itu adalah ilmu paham. Fakih adalah orang yang paham. Cara merubahnya pakai apa? Ilmu sorof. Ya. Banyak sekali ada ilmu bayan, ilmu mantik. Itu untuk sastra-sastra Arab untuk bisa memaknai Al-Quran yang muskillah, yang berat-berat. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah mempelajari 27 jurusan ilmu agama. Itu. Ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, itu saya hanya ingin menceritakan saja kepada ibu-ibu semua, tidak untuk dipelajari ya.
hanya untuk selayang pandang bahwa ilmu itu cabangnya banyak, ya. Dan hari ini cabang ilmu yang akan kita pelajari salah satu cabang ilmu fikih, ilmu yang mempelajari syariat, hukum-hukum, ya. Terus kenapa harus belajar? Mari kita lihat. Satu, Al-Quran banyak sekali bicara tentang perempuan. Makanya disebutnya fikih khusus perempuan. Bisa dilihat di sini, tidak perlu ditulis. Kalau ingin PPTK ini bisa minta ke Ibu Tisha. Ini yang menyusun adalah Ibu Tisha, yang memberikan materi adalah saya. Kami memang sering berkolaborasi seperti ini kalau di kelas Adar Makhraj. Ya, bisa dilihat tuh. Al-Quran banyak bercerita tentang perempuan. Yang tadi ada ya, An-Nisa ya. Perempuan-perempuan yang pelupa, perempuan yang ya, perempuan Anissa, ingat gak Bu Tisha? Ya, nah saya sama yang Niswah. membawa kebahagiaan. Luar biasa, menghibur. Tapi kalau hiburan istilahnya agak-agak gimana gitu ya. Ya, diperbaiki aja bahasa Indonesianya. Jadi yang kedua alasannya harus belajar fikih perempuan karena Allah tidak hanya menciptakan laki-laki tapi juga menciptakan perempuan. Ada di mana? Surah An-Nisa ayat 1 ya. Yang ketiga, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Mulai dari fisik, lihat aja fisik kita dengan laki-laki, beda kan? Keempat, secara fisik perempuan berbeda dengan laki-laki, fisik. Kelima, secara psikis perempuan berbeda dengan laki-laki. Dua-duanya beda ya. Kalau ini ranahnya Ibu Dr. Aisyah Dahlan nih. Bisa membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi otak dan syaraf. Keenam, hukum-hukum yang Allah turunkan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Parah kalau yang laki-laki diturunkan untuk kita. Yang dimana kita harus selalu berjamaah di masjid. Ibu-ibu kapan masaknya? Karena di masjid itu cukup lama sholat. Ya nggak? Sementara kita mau memasakkan suami yang mau pulang Jumatan. Bagaimana kalau kita diwajibkan Jumat? Itulah perbedaannya kelihatan ya. Hukum-hukum yang Allah turunkan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ketujuh, Islam turun untuk mengangkat harkat perempuan. Yang surah At-Tahrim tadi. Luar biasa. Jadi perempuan itu istimewa. Istimewanya perempuan. Mari kita ulang. Kenapa harus belajar fikih perempuan? Yaitu tadi. Al-Quran merupakan kitab samawi terakhir yang menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah yang banyak sekali mengangkat masalah perempuan. Maka alasannya sangat penting sekali kita belajar ilmu fikih perempuan. Coba aja kita lihat di mana nama-nama surat umumnya mencerminkan perkara-perkara penting di dalam surat tersebut. Di antaranya ada surah apa? An-Nisa, surah perempuan. Maryam, An-Nur. An-Nur itu yang perintah berjilbab di sana ada, ya. Surah Saba, surah Hujurat, surah Al-Mujadalah, surah Al-Mumtahanah, surah At-Talaq, surah At-Tahrim ya, yang tadi saya bahas. Itu alasannya mengapa kita harus belajar secara spesifikasi tentang fikih perempuan. Satu, karena Al-Qur'an banyak membahas tentang perempuan di ayat di surah-surah yang tampil di slide ini. Tuh. Kalau surah ini membahas tentang apa? Yang pertama tadi, tuh, di sini semua ada ya. Di slide saya ini menutup terlalu besar kayaknya. Kelihatan jelas kok Bunda. Di sana jelas ya, tapi di Jelas, saya Bunda. ini tertutup ya. Nih. Jelas, ini surah Bunda. apa Bu? Yang A surah apa Bu Tisha? Surah An-Nisa tentang poligami. Surah An-Nisa itu yang membahas tentang perempuan mana aja? Ibu bisa lihat ya. Ayat 3 tentang poligami yang tidak pernah diinginkan perempuan. Iya dong. Saya harus katakan itu di ujung karena tidak ada yang menginginkan, tetapi mengimani. Beriman kita. Kalau kita tidak beriman, berarti kita tidak percaya kepada Al-Qur'an, ya. Tentang poligami, tapi ini adalah ayat yang tidak pernah diinginkan perempuan, gitu. Berbicara tentang mahar. Qadarullah kemarin itu saya habis meeting tentang pernikahan, sebaiknya hari apa itu. Oh, sudah ada saya bilang di surah An-Nisa ayat 4. Terus tentang menikahkan anak, ada di ayat 6 ya. Tentang warisan, tuh, wanita bisa mendapatkan warisan sesuai haknya. Tentang selingkuh, ya, tentang zina ada di situ ayat 15.
Bagaimana hukumnya kalau berzina? Sangat takut sekali ya. Terus di sini 2223 perempuan-perempuan yang dinikahi. Terus ayat 25-nya kemampuan memberi mahar semana mampunya. 34 suami yang mana yang mampu memimpin perempuan. 127 tentang fatwa perempuan, 128 tentang bahayanya nusus perempuan, ya. Maka tuh perempuan ya. Yang kedua surah apa ini Bu Tisha? Surah Maryam. Surah Maryam. Ini luar biasa ya, bercerita tentang Maryam. Perjuangan yang luar biasa. Bahkan perintah sholat, perintah ruku, perintah sujud, yang pertama diperintahkan kepada Ibunda Maryam yang perempuan. Ayatnya sudah jelas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qunuti wasjudi warka'i ya, engkau sujudlah, engkau rukulah, engkau. Jadi perintah sholat sendiri kepada Ibunda Maryam udah jelas banget di sini bahwa Ibunda Maryam disuruh apa? Ya Maryam, wahai Maryam, di situ ukunuti ibadahlah engkau, wasjudi sujudlah engkau, warkai dan rukulah engkau. Lalu di situ juga dikatakan wahai Maryam, engkau rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu pada surah Maryam ya. Ada lagi pada surah apa? An-Nur ya. Ya, surah Surah An-Nur. An-Nur. Ya, surah An-Nur ini menceritakan tentang perempuan yang berzina, fitnah dan tuduhan perselingkuhan. Hukum bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Ini yang dituduhkan kepada Ibunda Aisyah ya, yang akhirnya disanggah oleh Allah bahwa Ibunda Aisyah adalah perempuan baik-baik. Ya, di sini ada semua di surah An-Nur. Lalu di 31 kewajiban perempuan menutup aurat. Boleh nanti kita pelajari secara khusus ya. Sebetulnya pakai jilbab perempuan yang mana? Saya nggak mau bercerita tentang saya, tapi saya akan bercerita tentang di surah An-Nur ayat 31 itu nantinya ya. Gitu. Kita boleh belajar seperti ini agar kita ada peningkatan-peningkatan ibadah perempuan ya. Jadi kewajiban menutup aurat ada di An-Nur ayat 31 ya. Terus ada kewajiban minta izin masuk ke kamar suami istri dalam 3 waktu. Ada ayat 58 dilihat ya. Surah An-Nur. Selanjutnya surah Al-Hujurat. Spesifikasi perempuan membahas apa? Ada bersama Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam kamar. Kalau ada suami di kamar bagaimana adab kita? Seperti itu ya. Ada lagi surah Al-Mujadalah. Perempuan yang melakukan perdebatan atau dialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di surah Al-Mujadalah ya. Tata cara berdialog perempuan dengan Rasulullah SAW. Karena dulu juga banyak sahabat Nabi perempuan. Salah satunya adalah Ummu Aiman. Ya. Ada lagi di Al-Mumtahanah. Ya, surah Al-Mumtahanah ini adalah kisah Rasulullah SAW bersama para istrinya. Asik banget ini. Jadi seperti sirah Nabawiyah gitu. Di Al-Mumtahanah, satu surah itu ya. Kalau ibu mau baca, silahkan. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq itu membahas tentang apa? Pemutusan hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri, tentang talak. Bolehkah talak? Boleh. Kalau ada suami istri yang bercerai, kita jangan nyinyir. Ada kebolehan talak daripada tidak maslahat rumah tangganya ya. Surah At-Talaq itu menceritakan tentang pemutusan hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri ya. Jadi kalau ada yang membahas tentang cerai ada di surah ini. Yang surah At-Tahrim, teguran Allah kepada Rasulullah SAW ketika mengharamkan dirinya bagi istri-istrinya. Ada surah At-Tahrim. Tetapi di akhir surah At-Tahrim adalah merupakan perempuan-perempuan istimewa. Yaitu adalah istri daripada Fir'aun. Yaitu Ibunda Asiyah. Ya, hati-hati bukan Aisyah. Tapi Asiyah. Juga ada juga Ibunda Maryam. Mungkin saya perlu angkat surah ini. Saya bacakan surah At-Tahrim ya, bahwa agar kita merasa istimewa, Allah sudah mengistimewakan kita sebagaimana istimewanya Ibunda Asiyah dan Ibunda Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Tuh, imro'ah ya di sini. Karena perempuan itu bahasa Arabnya salah satunya imro'ah. Ya.
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada seorang perempuan imro'ah Fir'aun yang bernama Ibunda Asiyah. Luar biasa. Ibunda Asiyah ditawarkan oleh Allah bahwa ia akan dimasukkan ke surga, masuk surga, dibangunkan rumah susun yang indah. Atas permintaan Ibunda Asiyah. Apa permintaannya? Rabbi benili indaka baitam fil jannah. Rob, bangunkan rumahku yang indah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari kezaliman dan amal-amal buruknya Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dibaca ya Ibu doa ini. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang tidak sejalan dengan suami. Ayat Na'udzubillah, berapa, summa Bunda? na'udzubillah. Ya, Ayat berapa? surah At-Tahrim ayat 11. Ayat 11. 11 dan 12 ya, 11, 12. tentang keistimewaan perempuan. Ada doa di sana agar kita perempuan yang istimewa ini diberikan surga yang khusus oleh Allah. Amin. Ya, itu bisa dilihat kembali di Al-Quran sama-sama. Alasan yang kedua, tadi kan alasan yang pertama ya, bahwa perempuan banyak disebut dalam surah-surah Al-Quran ya, sampai yang terakhir tadi surah At-Tahrim. Yang kedua, di sini apa? Bisa dibacakan Ibu Tisha? Yang kedua? Karena Allah tidak hanya menciptakan laki-laki, tapi juga menciptakan perempuan. Nah, di surah An-Nisa ayat 1. Bukan ayat 3 ya, ayat 1. Ayat 3 kan tentang poligami, tapi ini ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Kata Allah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Tuh. Jadi bukan hanya menciptakan laki-laki, tapi menciptakan juga istri, perempuan. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan anak laki-laki, perempuan yang banyak. Ini adalah merupakan dalil bahwa Allah selain menciptakan Nabi Adam, lalu ada manusia kedua yang Allah ciptakan, yaitu Ibunda Hawa, yang diambil dari penciptaannya tulang rusuk Nabi Adam sendiri. Tapi pada hakikatnya penciptaan manusia semua dari tanah, ya. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah dengan berbagai air yang berwarna-warni. Itu Allah menciptakan rupa-rupa yang menawan yang dapat membahagiakan satu sama yang lain, ya. Istri membahagiakan suaminya, suami membahagiakan istrinya. Itu. Selanjutnya yang ketiga, karena Allah menciptakan perempuan dengan laki-laki berbeda. Mana dalilnya? Ada di surah Ali Imran ayat 36. Ini boleh di-share Ibu Tisha ya, ibu-ibu, biar tidak menulis. Ya, baik Bunda. Biar fokus. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Ayat lainnya ada di surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu khawdil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagian untuk anak laki-laki sama dengan 2 bagian untuk anak perempuan. Dari berbagian mawaris warisan pun laki-laki dan perempuan tidak sama, ya, kecuali ada amanah dari orang tuanya yang ingin menyamakan bahwa bagian saya mau anak laki-laki, mau anak perempuan sama
maka itu harus disamakan, ya. Keempat, alasan kenapa harus belajar fikih perempuan? Karena secara fisik berbeda dengan laki-laki. Allah menciptakan perempuan berbeda dengan laki-laki. Kapan? Sejak dalam kandungan ibu. Beda. Kalau perempuan itu dari alat kelaminnya, semua sudah berbeda dengan laki-laki. Perempuan akan mendapatkan darah haid yang keluar setiap bulan di usianya. Tapi kalau laki-laki tidak pernah mengalaminya. Maka oleh karena itu kita ke depan kita bahas ya tentang darah haid, darah istihadah, darah nifas. Meskipun sudah terlewat melahirkan, tetap harus dibahas, bisa menjadi mentor untuk anak-anak yang melahirkan nanti. Dari bentuk tubuhnya, seorang perempuan sudah dapat dipastikan berbeda dengan bentuk tubuh laki-laki. Itulah alasan berbeda fikih perempuan, ya. Secara psikis juga beda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Dan saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Perempuan cenderung pelupa ya. Maka disuruh jadi saksinya kalau perempuan 2 orang. Takut yang satunya lupa. Itu psikis itu. Itu kaitannya dengan apa? Dengan psikis. Psikis perempuan cenderung lupa. Maka kalau yang perempuan jadi saksi, jangan sendiri. Kalau laki-laki kan cukup berdua. Tapi kalau satu laki-laki, perempuannya disuruh 2. Bu Tisa sama Bu Evi. Kenapa? Takut lupa, saling mengingatkan. Gitu. Maklum perempuan itu berasal dari kata nasia. Gitu. Itu nanti tapi pernah juga ya di webinar Dr. Aisyah pernah dibahas juga. Itu bahas tentang psikis. Itu berbeda, makanya kita belajar fikih perempuan ada yang spesifikasinya, bisa dipelajari pelan-pelan. Yang keenam, hukum-hukum yang berbeda antara perempuan dan laki-laki beda. Apa yang halal untuk perempuan belum tentu halal bagi laki-laki. Dan berlaku sebaliknya. Apa yang wajib bagi perempuan belum tentu wajib bagi laki-laki. Wajib perempuan menutup aurat, pakai jilbab. Tapi tidak wajib bagi laki-laki. Bagaimana kalau ada laki-laki yang pakai jilbab? Pakai cadar pula, menyamar dia mungkin hanya mau mencuri. Pernah kan seperti itu kelihatannya? Orang-orang di jalanan tuh pakai jilbab, pakai cadar mencuri. Ternyata pas dibuka laki-laki menyamar. Tidak ada kewajiban untuk laki-laki untuk berjilbab. Makanya berbeda, ya. Jadi apa yang wajib bagi perempuan belum tentu wajib bagi laki-laki. Dan begitu pula sebaliknya. Dari hukum syariah ya, bukan dari hukum secara keseharian. Kalau hukum keseharian mah kalau perempuan tidak masak, laki-laki pandai masak, ya apa-apa memasakkan buat keluarga. Lain ini. Jadi nanti takutnya ayah tidak wajib nih masak, itu mah buat perempuan. Bukan yang itu yang saya maksud. Hukum syariah seperti menutup aurat berbeda ya laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada sebuah hadis dari Abu Daud di sini. Ya Asma, innal mar'ah tuh perempuan ya. Apa kalau mar'ah tadi? Cermin. Wanita yang rajin bersolek itu adalah mar'ah. Bercermin terus. Masya Allah. Idza balagatil mahid la yasluhu ayyuriya minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai Asma, bila seorang perempuan sudah mendapat haid, maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini." Lalu beliau salah menunjukkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. Itu tentang apa? Tentang segera menutup aurat. Saya ulang ya, bahwa hadis
hadis dari Nabi yang menceritakan bahwa kapan kita harus benar-benar menutupi aurat. Itu saat kita sudah mendapatkan haid. Haid sekarang itu anak usia 9 tahun aja udah haid. Ya enggak? Jadi kita harus segera mengajarkan kepada anak-anak kita agar segera menutup aurat. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kenyataannya masih banyak orang yang mudanya membuka aurat, setelah sepuh baru menutup aurat. Padahal aurat yang paling harus ditutupi adalah aurat anak-anak muda. Kalau aurat yang sudah sepuh, yang udah beruban atau apa, yang sudah tidak menarik lagi, bahkan ada ulama yang mengatakan, itu kan sudah tidak menarik lagi, tidak menjadi aurat. Bahkan yang harus sangat ditutup adalah aurat anak-anak muda. Auratnya mar'ah, ini bahasa mar'ah. Kan saya ceritakan, mar'ah itu identik dengan gadis yang masih muda atau wanita muda yang baru menikah, itu penting, apalagi yang baru haid, segera menutup auratnya. Ini syariah, ini ilmu fikih. Jadi kita mau tak mau, kita sampaikan saja kepada anak-anak gadis kita ya. Mama jangan maksa. Enggak, mama hanya menceritakan ini hadis dari Rasulullah. Bila seorang perempuan sudah mendapat haid, maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Lalu Nabi menunjuk kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Gitu. Kok itu orang-orang pakai cadar, Bunda, malah ditutup wajahnya? Tidak apa-apa, itu bonus saja. Ya. Gitu. Jangan juga kita nyinyir. Daripada nyinyir kepada orang bercadar, lebih baik kita ajak orang yang belum berjilbab. Betul kan? Gitu. Selanjutnya, yang terakhir, Islam di sini datang atau turun adalah untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Mana perbedaannya? Perbedaannya lihat, di masa jahiliyah perempuan seperti apa? Di masa jahiliyah perempuan diperlakukan mirip dengan harta benda. Perempuan tidak dapat warisan. Dalam tradisi kaum jahiliyah ada pernikahan yang disebut nikah syighar. Ya. Di zaman jahiliyah orang Arab terbiasa menikahi banyak perempuan. Belasan bahkan puluhan. Tuh, itu perbedaannya. Tapi di mana? Di dalam Islam. Islam memperlakukan perempuan dengan terhormat. Perempuan di dalam Islam memiliki harta yang eksklusif. Perempuan di dalam Islam berhak memilih lelaki mana yang ia kehendaki untuk menjadi suaminya. Akad nikah dilaksanakan dan resmi menjadi istri. Dapat mahar sepenuhnya. Islam membatasi laki-laki maksimal menikahi 4 orang perempuan. Dan itu tidak diinginkan perempuan. Kita selalu ingin menjadi nomor 1. Gitu. Tapi ya secara hukumnya ya seperti ini, kita imani saja. Biasanya kalau yang mengimani ini, kita tidak dipoligami. Biasanya kewas-was itu malah dipoligami. Jadi kita yakin aja dengan takdir Allah. Bahwa kita ditakdirkan hanya 1 perempuan dengan 4 rasa istri. Paham Ibu Tisha? Ya, jadi seperti itu. Pernah ada bukunya, silakan Ibu baca. Bagaimana Ibu mau merangkap menjadi 4 perempuan bagi suami. Sehingga suami tidak mencari perempuan-perempuan lain. Kenapa? Karena sudah ada 4 rasa dalam 1 istri. Jadi cukup 1 istri. Sampai sini Ibu Tisha, kita akhiri materinya. Yang ini sudah saya bahas di awal, bahwa fikih perempuan itu ada yang fikih ibadah, fikih rumah tangga, fikih dalam bermasyarakat. Silahkan apabila ingin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Bunda, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi perempuan itu tadi disebutkan ada 3, yaitu imro'ah, suka bercermin ya, suka bercermin. Kemudian Anissa, suka pelupa. Anissa juga berarti juga menghibur atau membahagiakan. Iya. Kemudian unsa ya, unsa itu lembut. Perempuan itu lemah lembut gitu, lemah lembut. Jadi dan untuk apa kita belajar fikih khusus perempuan? Karena memang ada hal-hal khusus yang memang berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu kita harus belajar fikih.
Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, ibu-ibu silahkan, atau di chat saya lihat ada yang bertanya nggak ya? Dibacakan dulu silahkan. Coba sebentar. 3 pertanyaan boleh. Sebentar Bunda. Atau silakan dipersilakan yang raise hand. Iya, Di Ibu Yuniarti dari Bandung yang raise hand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya sama Ustazah. Jadi gini, pertanyaan saya gini, kalau misalkan kan ada seorang wanita ya, apalagi ini masalah fikih. Nah, jadi kalau seorang wanita kadang-kadang kan kita itu banyak pekerjaan, banyak urusan rumah tangga, kan banyak tuh wanita yang tidak tidak mengerti dengan fikih berwudu atau toharo atau segala macamnya, atau fikih perempuan seperti ini gitu. Misalnya nih, contoh yang kedua, ada seorang perempuan yang sudah menopause dan tua, tetapi dia masih masih ingin melihat laki-laki, tetapi dia sendiri tidak memakai jilbab. Apalagi kalau perempuan itu kan aurat ke semuanya ya Ustazah, kecuali tangan dan muka saja. Itu bagaimana Ustazah? Jangan. Mungkin yang dimaksud Ibu itu yang suka berholwat, kan ada wanita yang udah tua masih suka berholwat gitu. Ya. Berhalwat itu maksudnya masih ada ketertarikan dengan laki-laki. Lalu dia berhalwat, ya. Ya itu kembali kepada hukum syariah, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dia penting untuk belajar itu, untuk belajar batasan-batasan pergaulan. Namanya fikih pergaulan, ya. Makanya itu yang akan kita bahas insya Allah ke depan ya Ibu Tisha. Ya, jadi sekarang itu banyak yang menopause tapi masih ada ketertarikan kepada laki-laki. Gitu. Berarti sebetulnya menopause-nya itu ada hubungannya dengan psikologi dia. Sebetulnya dia masih bagus gitu, mungkin masih produktif gitu. Tapi haidnya malah berhenti, tapi masih ada ketertarikan. Tetap aja sama dengan perempuan-perempuan lain. Tidak boleh berhalwat juga meskipun sudah tua ya, Bu Yuniarti. Itu ada larangan-larangan, tetap larangan itu. Karena namanya masih ada tertarik. Itu tadi ayatnya yang tentang zina, Ibu Tisha, bisa diangkat lagi. Ayat berapa itu? Kita share tadi, ya. Jadi tetap tadi yang tentang zina ya, ada di surah ada di surah An-Nisa ayat 15. Itu, ya, larangan-larangannya di situ ada semua. Larangan itu tidak dikhususkan untuk anak muda, tapi untuk keseluruhan perempuan. Mudah-mudahan dipahami ya, Ibu Yuniarti. Ibu Sisi Karno, silakan Ibu Sisi dibuka. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sisi. Assalamualaikum Bunda Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Bunda, saya cuma mau tanya tentang buku yang tadi Bunda mention tentang 4 rasa itu, kok saya tertarik. Nama bukunya apa ya, Bun? Satu Perempuan 4 Rasa judulnya. Karangan siapa, Bun? Kalau penulisnya ada beberapa orang, tapi Ibu coba aja cek di situ, kita bisa searching ya. Mudah-mudahan masih terbit ya. Jadi supaya kita bisa menjadi satu perempuan dengan 4 rasa sehingga suami kita tidak mencari rasa-rasa lain. Sebuah buku itu ya, mudah-mudahan masih terbit gitu. Nanti penulisnya ya. Penulisnya Bun? Penulisnya saya harus cari lagi ini Bu. Mungkin bisa dicari di itu Bu, di apa? Iya betul. Googling ya. Google ya. Googling ya. Mudah-mudahan masih ada. Baik, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih Bu Sisi. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silakan dibacakan. Bu Rini, Bu Yanti, Bu Santi mau bertanya? Ada yang bisa dibacakan itu Bu, ada pertanyaan ditulis. Banyak ya, silakan. Yang di chat ini sebentar. Oh ya, saya bacakan ya. Bentar. Dari Ibu Nani, Assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya. Mahar saya berupa emas 10 gram dipinjam sama suami waktu itu untuk membangun rumah yang kami tempati. Setelah pernikahan kami 26 tahun dan hutang ke pihak ketiga sudah lunas, saya mengingatkan suami tentang mahar yang dipinjam, tapi jawaban suami malah nanti sebentar. Nanti saya bayar kalau saya mati. Bagaimana ya Ustazah hukumnya tentang mahar ini? Bayar kalau mati. Gimana ya Allah, tuh? Itu mas kawin itu mutlak milik perempuan. Ya. Kalau perempuannya ikhlas karena ketidakmampuan suaminya, ikhlas dipakai untuk suami, tidak masalah. Yang jadi masalah banyak yang tidak rela. Nah, ketidakrelaan ini tetap menjadi dosa bagi suami. Nah, jadi ibu itu masih mengharap tentang mahar itu, atau ibu ikhlaskan karena tidak kemampuan suami, masa ditunggu sampai harus meninggal dulu, mungkin ada harta-harta suaminya baru dibayar, seperti itu. Kasihan juga suami kita saat ditanya nanti oleh Allah dikubur, masih ada tanggungan hutang. Ini banyak sekali fikih perempuan yang berkaitan ke ini, harus banyak direlakan melihat kemampuan suami, apalagi kalau kita sudah banyak anak dari suami tersebut. Jadi tapi masih banyak juga yang dari sisi hawa nafsu pengen tetap dibayar ya. Karena kewajibannya tetap harus dibayar sih. Tapi kalau kita yang ikhlas, itu mungkin uang tersebut dipakai untuk kehidupan rumah tangga kita sendiri. Bukan dipakai judi, bukan dipakai untuk meminjamkan kepada orang lain. Jadi kita harus tahu juga tuh kronologinya, dikemanakan uangnya, Bu. Gitu. Uangnya dikemanakan? Apakah uang itu dipakai untuk keluarga sendiri? Ya biarkan saja. Karena itu juga untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarga kita. Kecuali ibu tidak tahu uangnya dikemanakan, tagih terus. Gitu. Tapi hati-hati, kasihan juga. Nanti pas dia sudah dikubur, dia masih membawa hutang. Semua tuntaskan di dunia ya. Maka benar hutang itu jangan sampai ke bawah mati. Bilangin sama bapak, jangan begitu. Amanahnya jangan kalau sudah mati baru dibayar. Nanti bahaya berhadapan dengan Allah masih membawa hutang. Seperti itu Ibu Tisha. Mudah-mudahan ibunya memahami jawaban saya. Baik, mudah-mudahan dapat diterima jawabannya Bunda ya. Mudah-mudahan juga ikhlas kali ya kalau memang. Ya, maksudnya itu kalaupun mas kawin itu milik kita, tapi kalau dipakainya untuk kemaslahatan hidup rumah tangga, saya mohon ikhlaskan. Tadi untuk membangun rumah Bunda bilang. Ya, oh ya, membangun rumah ya. Iya. Rumahnya ditempati keluarga ya. Iya, coba diikhlaskan, kasihan kalau menjadi hutang. Itu tidak menjadi hutang, nggak apa-apa karena udah menjadi kemaslahatan buat keluarga gitu. Amin. Tapi secara hawa nafsu perempuan dia masih ingin kadang-kadang Ibu Tisha. Ya, itu tetap ada hak juga sih untuk menagih kalau tidak rela ya. Ya, masih ada pertanyaan Bunda dari Mbak Uti. Bunda mau tanya Bun, jika istri yang sudah menopause sudah tidak ada selera untuk hubungan biologis sedangkan suami masih muda yang kebutuhan biologisnya masih ada dan istri merasa berdosa karena tidak bisa memenuhi kebutuhan suami, bagaimana solusinya Bun? Dan dari istri sudah menanyakan supaya nikah lagi tapi belum mau Bunda. Jadi tadi istrinya sudah menganjurkan suaminya untuk mencari rasa yang lain ya? Iya Bunda. Tapi tidak mau? Iya, belum mau. Berarti itu yang ibu sepuh itu adalah wanita istimewa, perempuan istimewa, masih bagus rasanya. Sehingga suami muda aja masih berselera. Masya Allah. Udah lakukan saja terus, anggap saja ibadah. Tapi kalau kebahagiaan itu kan diciptakan oleh hati kita sendiri. Meskipun sudah tidak punya rasa, tidak punya selera, tapi kalau kita menciptakan kebahagiaan dalam diri, mohon maaf, ini kan perempuan semua ya. Ketika kita tidak pun menikmatinya dari hubungan suami istri itu, anggap aja ibadah.
Kenapa? Karena sang suami juga tidak mau mencari rasa lain. Hanya ingin mencari rasa pada istrinya yang sah, meskipun istrinya itu sudah tidak punya selera untuk berhubungan suami istri. Apalagi kalau masih muda gitu. Di dalam ilmu psikologi, mohon maaf, laki-laki itu nggak muda, nggak tua, tetap aja seleranya tinggi. Ya kan, Bu Tisha? Malah Ya, malah ada kata istilah makin tua makin jadi. Iya. Gitu. Iya, Perempuan betul, itu ya tadi, perempuan itu yang unsa itu, Ibu Tisha, bukan hanya lemah lembut, tapi juga tenaganya lemah. Ya, yang kata unsa. Kalau laki-laki itu kan adzakar, itu kuat artinya. Maka perempuan itu kalau sudah sepuh, akhirnya dia lemah gitu. Ya, kelemahannya itu ngefek kepada apa? Kepada pelayanan kepada suami. Suaminya mau muda mau tua, pokoknya kalau suami itu masih terus berselera. Mungkin Bunda gimana supaya walaupun sudah menopause itu supaya itu tadi menciptakan kebahagiaan sendiri yang saya bilang. Supaya tetap bisa ciptakan bergairah kebahagiaan gitu. dalam diri, dalam melayaninya. Insya Allah bahagia, insya Allah indah. Diniatkan ya Bunda ya. Ya, ingin membahagiakan gitu ya. Ya, itu larinya ke psikolog ya. Ya. Jadi coba bagaimana kita meminta aja kepada Allah, berdoa. Ya Allah, ya timpahkan atau tumbuhkan dalam hatiku rasa kenikmatan dalam hubungan suami istri. Agar aku tidak tersiksa gitu ketika melayaninya. Karena mungkin kalau sudah tidak berselera itu tersiksa, Ibu Tisha. Ya, capek, sakit. Tumbuhkan lagi juga cintanya, ya. Cintanya harus semakin besar lagi karena karena cinta apa yang kita lakukan bahagia. Ingat-ingat waktu muda ya kali Bunda ya. Nah, betul. Itu larinya ke psikolog ya kayaknya. Iya, mesti banyak belajar sama Dokter Aisyah. Jadi bagaimana cara membuat bahagia dalam diri supaya bisa melayani suami yang nggak tua nggak muda lah intinya, bukan karena muda aja, tua aja semakin jadi. Berarti kita harus siapkan mental lagi, bersiap lagi menjadi perempuan yang menikmati kebahagiaan saat hubungan suami istri dengan cara pertama mohon kepada Allah kekuatan, tumbuhkan cinta, tumbuhkan rasa kenikmatan. Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan, Maha mengetahui. Upaya itu lakukan saja dulu. Kalau tidak berhasil, kembali bertanya kepada saya ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya. Masih ada dari Ibu Niken ingin bertanya secara langsung, silakan Ibu Niken. Baik, terima kasih Ibu Tisha. Assalamualaikum Bunda. Maaf saya off cam karena agar suaranya stabil. Ya, silakan. Saya mau tanya, ini sebenarnya sudah mengganjal sudah lama, tapi saya rasa belum ketemu orang yang tepat. Mungkin saat ini saatnya saya ketemu orang yang tepat untuk bertanya. Amin. Jadi begini Bunda, mas kawin saya itu Al-Quran yang ditulis oleh suami. Itu keinginan suami saya sendiri. Iya. Cuman saya itu ada kekhawatiran kan, ada kesalahan karena namanya tulis tangan, belum pernah dilakukan pengecekan dicek sendiri sama suami, berkala dicek sama suami, cuman belum pernah dicekkan sama yang gimana ya, maksudnya lebih Pentashih Kemenag harus dicek oleh Pentashih. Oh gitu, jadi ya, harus seperti oleh Pak Yai Ahsin. Boleh Ibu bertandang ke rumah pesantren Pak Yai Ahsin bawa Al-Qurannya? Kami di Pontianak Bunda. Jadi dikirimkan boleh kopiannya. Oh begitu. Ya, jadi bisa juga ke Ustadz Fahru Roji, petugas Kemenag untuk mentashih. Jadi untuk kalau mencocokkan kepada Al-Quran dengan Al-Quran itu kurang tashih, artinya itu kurang sahih. Tapi kalau dicek langsung, karena seorang pentashih itu melingkupi beberapa syarat. Syaratnya dia pandai nahwu, dia pandai sorof, dia pandai ilmu sastra, dia pandai ilmu bayan. Untuk apa? Untuk mencocokkan Al-Quran satu dengan yang lain. Karena agak capek juga kalau dicocokkan dengan 10 Quran. Quran itu banyak mushafnya. Ada mushaf Madinah, ada mushaf Beirut, ada mushaf Mekah, ya kan? Ada mushaf Indonesia. Mendingan Ibu cari pentashih. Ibu kalau mau tahu pentashih, Ibu kan punya Al-Quran ya?
Nah, Iya. coba lihat di halaman pertama para pentasih Al-Quran. Salah satunya ada Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Saho Muhammad, guru saya. Oh. Kalau saya Kalau anjurkan ke Pak Yai Ahsin karena beliau guru saya. Kalau yang lain boleh. Gitu. Saya kan itu kan tadi saya ingin menjawab keraguan Ibu. Ya, Tadi betul, kan Ibu betul. jadi ragu gitu loh. Iya, Apakah itu iya. betul atau tidak. Sementara Iya. itu dalam mas kawin. Tapi yang harus Ibu ingat bukan Al-Qur'annya betul atau tidak loh, Bu. Ingat gak? Iya. Apa coba? Suami Ibu memberikan mahar Al-Qur'an, artinya Ibu tidak boleh jauh dari Al-Qur'an, harus dibaca, dipelajari. Berat loh Maaf, mananya. Bunda. Oh iya. Ya, itu ya yang diingat. Jadi orang-orang itu kadang-kadang ingin sekali memberikan mahar-mahar yang unik dan antik. Ingin memberikan mahar, misalkan mukena. Pastikan Ibu tidak pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Itu mahar, amanah, harta yang dipunyai suami untuk istri yang diberikan, yang paling dicintainya karena istri memintanya mukena. Artinya tidak pernah tinggal sholat satu kali pun. Ibu diberi mahar Al-Quran, berarti Al-Quran harus selalu dibaca, bukan untuk ditaruh di estalase. Ya Ibu Niken? Iya, iya Ibu. Ya, Bunda. itu yang diberikan maharnya itu yang dibaca maksud saya, bukan mushaf lainnya. Nah, kalau ini saya boleh minta ini Bunda, maksudnya untuk dicek apakah Bunda berkenan untuk saya kirimkan gitu. Ya, nanti saya akan cari pentasi yang sanggup ya. Takutnya lagi pada sibuk. Baik. Karena para pentasi Al-Quran itu selalu di Kemenag untuk mengecek keabsahan Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga tidak sembarang. Al-Quran itu yang ada bukan Al-Quran sebenarnya, tapi mushaf ya. Mushaf, tulisan. Ya, makanya boleh suami Ibu aja menulis Al-Quran, boleh membuat Al-Quran. Mungkin Ibu suaminya meniru dari Al-Quran yang ada ya. Iya, betul Bunda. Tapi Ibu kalau merasa ragu harus pakai pentasih ya. Pentasih yang khusus. Ya, tapi kalau Ibu udah yakin dengan Ibu beli Quran Madinah, Ibu beli Quran Beirut, Ibu Quran Indonesia, coba Ibu cek terus keabsahan itu. Kalau udah sama ya udah nggak apa-apa. Apalagi kalau Ibu pandai bahasa Arab, nggak perlu pakai harokat. Iya. Kalau orang-orang yang bisa bahasa Arab, afwan, saya juga dulu belajar tafsir Al-Kasyaf, tafsir Al-Marogi, itu nggak ada harokatnya, saya yang harokatin sendiri di Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu ini harus domah, ini harus kasroh, ini harus sukun, kita tahu. Dari mana? Dari amil. Amil itu siapa? Yang memerintahkan depannya. Seperti mubtada, khobar. Kalau itu berarti ini harus domah-domah. Misalnya. Atau ada isim, inna, khobar, kana, itu ilmu-ilmu bahasa Arab. Itu tidak perlu pakai harokat. Tapi kalau Ibu ingin mencocokkan sorob dan nahunya, ya harus para pentasi Quran. Oh, baik Bunda. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ada banyak lagi Bunda. Bu Tisha, sampai jam berapa kajian kita? Sebelum zuhur ya Bunda ya, 11:30. Ya, apakah enggak saya kembalikan? Silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Niken pertanyaannya. Bunda, saya juga mau bertanya tadi. Boleh. Seperti pertanyaan Mbak Niken ya, saya jadi ingat. Saya juga dulu waktu nikah diberikan mas kawin selain uang emas juga ada seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ya. Nah, itu kan sudah rusak ya digunakan setiap hari. Gak apa-apa kalau sudah rusak pakai Quran lain. Jadi nggak apa-apa ya Bunda ya, udah saya nggak pakai lagi karena kan dipakai jadi sudah tidak layak pakai gitu. Tapi kan pada intinya suruh membaca Al-Quran selamanya, Quran manapun. Iya baik. Ya. Kalau yang jadi masalah Ibu Niken tadi itu kan masih ada Qurannya masih utuh, tabutnya nggak pernah disentuh. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya yang lainnya di sini? Silahkan Ibu. Ini ada yang menjawab Ibu Lutfiah, buku Satu Istri Empat Rasa, karangan Rahmat Ramadana Al-Banjari. Iya betul. Itu Sisi jawabannya dari Ibu Lutfiah. Masih Terima ada kasih Ibu Lutfiah sudah membantu menjawab. Ibu Sisi, iya masih ada ya? Masih terbit ya? Nah kalau masih terbitnya mungkin mesti cari ya, nggak tahu masih ada apa enggak. Udah lama soalnya.
Dan ada beberapa juga yang nulis lain dengan judul lain, tapi intinya isinya sama. Judulnya Satu Istri Empat Rasa. Ada judul-judul lain yang isinya sama. Intinya bahwa seorang istri itu bisa menciptakan rasa-rasa lain agar suaminya merasa bahwa cukup satu istriku ini sudah ada 4 rasanya. Silahkan. Ada lagi yang di tulisan apa sudah cukup? Masih ada yang mau bertanya? Ibu Yanti mau bertanya? Silakan Bu Yanti. Oh, Assalamualaikum. Bunda Eri, maaf nih saya baru bisa bergabung dan tatap muka walaupun melalui Zoom dan menyapa Bunda Eri, padahal sudah sering lihat aja melalui itu Bu Santi dan Mbak Evi dan Mbak Tisha atau yang suka ngajak. Saya belum bergabung tapi maaf. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa ketemu di sini, alhamdulillah. Bunda Eri, saya ini aja belum punya pertanyaan khusus mengenai ini. Tapi tadi berkenaan dengan 4 rasa, boleh diberitahukan sedikit gitu yang dimaksud 4 gambaran, rasa itu rasa yang mana gambaran? Ya, gambaran ya. Jadi gambarannya itu dia mengangkat beberapa ayat Quran begini. Suami ingin kita menjadi istri yang sangat santun. Itu ada di kita. Satu, dia tidak akan mencari yang lebih santun lagi karena kita udah santun. Kedua, suami ingin mencari kita adalah orang yang menutup aurat dengan benar. Itu ada di kita. Dia tidak akan nyari lagi orang yang bercadar. Misalkan, suami menginginkan kita baik terhadap keluarga suami. Ada di kita. Dia tidak akan mencari lagi wanita lain. Jadi seluruh sifat-sifat yang baik ada di kita. Sehingga dia merasa sudah komplit dengan kita. Tidak perlu lagi 4 perempuan. Itu gambaran kecilnya, Ibu Yanti. Ya, terima kasih Jadi banyak. Di kita sudah ada semua itu. Suami ingin istrinya yang bisa bergaul dengan dia, dengan teman-teman kantornya, dengan sesuai syariat, tapi ya tidak dikeluarkan koridor. Pokoknya kita tuh apa sih kalau bahasa Sundanya, kolongan lah rasa suami tuh pengennya kita gimana gitu. Ikutin dia maunya apa gitu. Ciptakan rasa-rasa itu supaya ada dalam kita. Kalau intinya Ibu Yanti, kalau ibarat parfum, suami ingin juga mencium wangi green tea ada di kita wanginya. Iya, suami ingin mencium bau apa namanya, banyaklah parfum-parfum ya, yang lain itu ada di kita sehingga tidak mencari parfum di perempuan lain. Itu. Suami ingin melihat kecantikan yang dia sukai, itu ada di kita, ciptakan oleh kita, gitu. Silakan cari bukunya Ibu Sisi, nanti bisa sharing dengan Ibu Yanti. Ya, alhamdulillah. Ada kakak kan ya Ibu Sisi ya, Ibu Sisi dan Ibu Yanti, saudara. Oh iya, ya kakak adik, terima kasih. Ya, sharing ya. Baik, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada pencerahan ya dari kajian kita. Nanti mohon dibuatkan selanjutnya adalah tentang fikih ibadah ya. Kita akan mulai belajar kembali bagaimana wudhu yang benar ya Ibu Yanti ya. Yanti. Ya, izin kepada semua pengurus. Apabila ada koreksi untuk saya boleh disampaikan ya. Bisa ke Ibu Tisha, Ibu Evi, Ibu Santi, misalkan pengennya Bunda Eri bahasnya seperti ini silahkan ya. Nanti saya akan mencari rasa-rasa itu biar Ibu nyaman belajar dengan saya. Terima kasih, Bu. Cari berbagai rasa. Ya, supaya banyak pencerahan kita belajar ya. Nanti mungkin pertemuan kedua Ibu Tisha kita bisa langsung bertoharoh mulai dari hadas, berarti rahasia di balik perintah wudhu ya. Biar wudhunya benar. Iya, baik. Apalagi kalau saya di Istiqlal Ibu, saya bawa seluruh jamaah, kan kerannya banyak tuh kalau di Istiqlal. Saya bawa, karena saya bilang kalau saya teori terus, Ibu nggak ngerti. Saya bilang, ayo lihat kita wudhu tuh bagaimana. Bagaimana cara membasuh mulut, bagaimana cara membasuh hidung. Karena ada yang masih membasuh hidung, ini saya mau menggambarkan pertemuan selanjutnya ya Ibu Tisha. Kita kasih gambaran untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara istinsyak membasuh hidung dengan benar. Kan orang masih ada yang cuma usap-usap hidung. Padahal
Yang benar itu adalah masukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya kembali dengan tekanan. Gitu. Salah satunya kepentingan kita untuk belajar wudhu yang benar ya. Jadi silahkan kalau mencari tema, tapi kalau tema dari saya, buat aja temanya rahasia di balik perintah wudhu. Ini juga sebetulnya pernah ditayangkan di kajian Pokok Hati ya. Boleh kita angkat dari Pokok Hati, boleh berkolaborasi ke sini. Kita berkumpul membahas tentang fikih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ibu-ibu kalau masih mau ada yang mau bertanya. Bu Lis Jufri ada yang mau ditanyakan Bu Lis? Belum Bu, belum ada. Ya, baik. Ya. Pokoknya kalau saya ambil kembali dari pembahasan kita hari ini tentang alasan pentingnya belajar fikih khusus perempuan, sudah jelas sekali ya. Ada 7 alasannya di atas tadi ya. Ya, bahwa perempuan itu betapa istimewanya. Jadi harus ada plus yang dipelajari. Perempuan itu ada haid, laki-laki tidak. Perempuan itu menutup auratnya sendiri, beda dengan laki-laki. Maka oleh karena itu kita belajarnya langsung aja fikih khusus perempuan, ya, gitu. Tapi bukan mana yang sama dengan laki-laki juga nanti akan terkuak. Bacaan sholat itu sama, gerakan sholat yang sama yang mana nanti akan ketahuan, ya. Nanti akan dilihat juga perbedaannya di mana bedanya, ya kan? Ya bedanya kalau laki-laki wajib berjamaah, kalau perempuan dari zaman Rasul malah sholatnya di rumah, gitu. Boleh jamaah, boleh juga, gitu. Tapi tidak haram juga berjamaah di masjid, gitu. Ya, nanti kita akan bahas tentang sholat, mana sholat fardu, sunnah muakkad, sunnah ghair muakkad, itu gambaran-gambaran fikih ya. Gambaran redaksi-redaksinya yang harus kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan selama ini kita sudah berwudu, tapi wudunya belum sempurna. Iya kan? Biar sempurna wudunya. Jadi keistimewaan perempuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tadi ada dalam surah apa? Maryam, An-Nur, Al-Hujurat. Khusus itu, Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah, At-Talaq, At-Tahrim. Ya, itu perempuan di sana dibahas. Perempuan itu berarti keren banget ya. Ibu pernah mendengar gak bahwa kata pepatah kesuksesan seorang suami karena ada di sampingnya perempuan hebat. Ya, pernah kan? Di mana seorang istri itu doanya tidak ada jarak dengan Allah. Pintu langit dibuka kalau perempuan berdoa. Langsung. Suami sedang bekerja, istrinya sedang berdoa, gitu. Maka kenapa bagian perempuan yang banyak uangnya? Begitu suami pulang, pendapatannya diberikan semua kepada istrinya. Kenapa? Karena di balik suksesnya suami ada doa istri di rumah. Gitu. Makanya perempuan istimewa banget. Suami bekerja, istrinya menghabiskan uang berpoya-poya. Gak apa-apa berpoya-poyanya untuk sedekah kan? Untuk keluarga, untuk kebutuhan yang urgent, gak apa-apa. Makanya jadilah perempuan yang pandai merawat harta suami. Insya Allah. Karena amanah ya, berat sekali itu. Terus selain itu juga, Ibu pernah mendengar bahwa laki-laki itu mempertanggungjawabkan 4 istri. 4 perempuan, maaf. 4 perempuan. Bukan 4 perempuan, bukan istrinya. 1, istrinya. 2, ibunya. 3, saudara perempuannya. 4, anak perempuannya. Saya tadi bercanda, Ibu langsung tegang ya. Wah, 4 istri. Itu laki-laki mempertanggungjawabkan 4 perempuan. Istrinya, anak perempuannya, adik atau kakak perempuannya, dan ibunya. Maka kalau suami ibu itu masih selalu dicampur tangani oleh ibunya, ibu jangan marah. Karena kalau seorang laki-laki itu tidak pernah dilepas oleh ibunya, beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, begitu kita mantu saja, udah dibebaskan, udah suaminya yang berkuasa. Tapi kalau anak laki-laki, ibu masih wajib mengingatkan dia ibadah.
Nah, kamu sudah sholat belum? Jadi sang anak yang udah berkeluarga itu jangan bilang, mama saya masih berkeluarga aja masih disuruh sholat. Ibu jawab lagi, kan kau nanti akan mempertanggungjawabkan mama nanti di akhirat. Dan mama butuh seorang anak yang bisa mempertanggungjawabkan mama di sana. Itu ya. Itulah makanya berbeda gitu. Seorang ibu tuh keren, luar biasa. Jadi kalau suami kita baik sama ibunya, memberikan baju yang sama. Ibu Tisa diberikan baju, lalu suami memberikan baju juga untuk ibunya. Itu berbahagialah perempuan yang mempunyai suami seperti ini. Jangan sampai ribut gara-gara, masa saya disamakan dengan ibu mertua bajunya. Bukan nyari rasa lain, dia merasa bertanggung jawab. Ya, jangan sampai bernasib seperti siapa? Sahabat Nabi yang Alqamah itu ya. Ya, ibunya datang, dia tak ramah karena istrinya tidak membolehkan. Itu gambaran-gambaran belajar kita ke depan ya. Insya Allah kita sekarang sudah 11.31. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Ini semata-mata kekurangan saya belajar. Kalau tidak salah. Dan semoga kalau ini benar menjadikan pencerahan. Jangan dulu ditelan dalam-dalam ajaran-ajaran saya ini. Silahkan Ibu bisa berstudi lagi kepada Ustadz dan Ustadzah yang lain. Ya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eri, jazakillah khairan katsiron ilmunya. Jadi insya Allah kita mulai tahun depan 2002. Insya Allah udah tahun depan ya. Ya, insya Allah kita akan bertemu Bunda Eri sebulan sekali ya untuk mengupas tentang fikih perempuan. Insya Allah. Baik, sudah mendekati zuhur ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.